Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki pertemuan keempat mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizahullahu ta'ala. Kita masuk bab syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah, penulis katakan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa dalilnya bahwasanya beliau adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam? Penulis katakan daliluha, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, berasal dari diri kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad adalah orang Arab. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat bagi beliau kesusahan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, dia adalah orang yang sangat bersemangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin sangat lembut dan kasih sayang. Maka di dalam ayat ini akan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, bangsa kalian, itu orang Arab, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bila adalah seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah puji beliau memiliki sifat azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa berat dengan kesusahan yang menimpa kalian, yaitu yang menimpa orang-orang musyrik ketika itu. Maka seorang dai, seorang rasul, dia yaitu perhatian, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh audiennya. Harisun alaikum, kemudian sifat beliau yang berikutnya, beliau adalah orang yang sangat ingin, bersemangat menginginkan menyampaikan kebaikan kepada mereka. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang lembut, orang yang sangat berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Kesimpulannya, ayat ini dalil beliau adalah seorang rasul. Thayyib, dalil yang kedua, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-1, Allah katakan wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah Subhanahu wa taala tahu innaka la rasul, bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar seorang rasul, yaitu utusannya. Maka dua ayat ini, At-Taubah 128 dan Al-Munafiqun ayat yang pertama, adalah dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kemudian maknanya. Apa makna bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Penulis katakan, maknanya adalah at-tasdiqul jazim, itu pembenaran yang jazim, yang pasti. Min samimil qalbi, dari dalam lubuk hati. Al-muwati'u liqaulil lisani, yang yaitu ucapan lisan tersebut itu muwati, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu,
bahasanya beliau Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, ila tsaqalaini kafatan, yaitu kepada dua golongan semuanya, yaitu apa? Insahum wa jinnahum, baik manusia ataupun jin. Maka seorang dikatakan beriman bersaksi Muhammad adalah utusan Allah kalau dia membenarkan, meyakini secara sempurna, secara pasti dari dalam lubuk hatinya, dan ini sesuai dengan ucapan lisannya bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah untuk semuanya, baik manusia ataupun jin. Baik. Kemudian yang berikutnya arkanuha, rukun-rukunnya. Kalau kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada rukunnya. Beliau katakan ruknani. Di rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada dua. Al-awwal, yang pertama, al-i'tirafu birisalatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui risalah beliau, mengetahui bahasanya beliau seorang rasul. Wad dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah, Muhammadur Rasulullah, yaitu di akhir-akhir surah Al-Fat, Muhammad adalah utusan Allah. Maka ayat ini nas yang jelas yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, i'tiqadu ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah, meyakini bahwasanya yaitu ubudiyatihi, penghambaan diri beliau kepada Allah. Jadi Muhammad selain rasul pula adalah hamba. Wad dalilu, dalilnya, annallaha wasafahu bil ubudiyati, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati beliau bil ubudiyati, dengan penghambaan, fi asrafil maqamat, itu dalam pensifatan tersebut, fi asrafil maqamat, dalam kedudukan yang paling mulia. Wa minha maqamud da'wati, di antara kedudukan yang mulia tersebut adalah maqamud da'wah, yaitu kedudukan dakwah atau kedudukan ketika berdoa. Qala ta'ala, Allah katakan, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah sebutkan di surah Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah, sesungguhnya ketika hamba Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama, beliau berdiri, yad'uhu, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadu yakununa alaihi libada, maka mereka yaitu bangsa jin, yaitu hampir-hampir, yaitu mengerumuni beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa rasulun la yukaddabu wa abdun la yu'bad, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Kalau rasul, ya la yukaddab, maka beliau tidak didustakan. Wa abdun, namun beliau adalah seorang hamba, la yu'bad, sehingga tidak disembah. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang gulu kepada beliau, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan atau meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, syurutuha wa muqtadiyatuha, syarat syahadat ini dan konsekuensinya, arba'atun, ada 4. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan, karena apa yang beliau ucapkan termasuk wahyu, sehingga Allah katakan di surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan dia Muhammad tidak berkata dengan hawa nafsunya, apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, itu mentaati perintahnya. Karena itu Allah ingatkan terkait dengan hal ini, orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya
akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, niscaya kalian dirahmati. Dan apabila seorang taat kepada Rasul, berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah katakan, siapa yang taat kepada Rasul, berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Karena Allah katakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yaitu Nabi katakan ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan, jauhi, dan aku perintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Demikian juga Allah sebutkan misalkan di surah Al-Hasr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambil, dan apa yang beliau larang, ya kan? Maka hendaknya kalian berhenti untuk mengerjakannya. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Maka tidak boleh seorang dia beribadah kepada Allah di luar syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menyampaikan risalah. Maka seorang ketika beribadah selain syaratnya ikhlas untuk Allah, maka ibadahnya juga harus benar. Ibadahnya juga harus benar sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Allah katakan misalkan di awal-awal surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyasanu amalan. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus amalannya. Maka dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad, beliau katakan ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Kenapa? Karena innal amala ida kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal apabila ikhlas tapi tidak benar enggak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga kalau amal tersebut benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amal tersebut terpenuhi dua syarat, ikhlas dan benar. Apa itu ikhlas? Kata beliau, yaitu al-ikhlasu ma kana lillah, ikhlas apabila amal tersebut diberikan hanya untuk Allah, was-shawabu ma kana ala sunnah. Adapun dikatakan amalan yang benar apabila sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita atau pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar pada pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.